Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengasihan dan penyertaan-Mu yang indah. Ampuni kami jika kami dalam hidup ini banyak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan layakkan kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat membaca firman-Mu dan merenungkannya, biar firman ini menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-17. Judul bacaan kita manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita hidup dalam pembaharuan sejati. Tuo situru kadibakruan tongan. Sahabat-sahabat Kristus, Delon pernah mempopulerkan lagu dengan judul Hidup Baru, yang mana lagu ini mengungkapkan bahwa di dalam kegelapan kutemukan jalan yang terang. Dalam kesesatanku kau tunjukkan arahmu Tuhan. Buatlah mataku bercahaya agar aku jangan tertidur dan mati. Curahkanlah kuasamu yang sempurna agar aku selalu ada di dalam rumahmu. Saudara-saudara, semua orang mengharapkan kebebasan dan pembaruan yang sejati melalui dua hal pokok,
Pertama, menanggalkan manusia lama. Setiap orang percaya, saudara, yang telah diselamatkan oleh Allah harus hidup dalam kebaruan sejati yang ditandai dengan tindakan untuk menanggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Tindakan menanggalkan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Saudara, ada dua kata yang dipergunakan Rasul Paulus, yakni matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan kata berikutnya, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saudara, hal yang berikutnya adalah mengenakan manusia baru. Ya, setiap orang percaya yang hidup dalam kebaruan sejati harus siap mengenakan manusia baru yang menunjuk pada cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan kehidupan lama yang pernah dihidupi. Saudara-saudara, model manusia baru yang harus dikenakan adalah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan. Jadi, kita yang hidup dalam kebaruan sejati, ya wajib mengenakan manusia baru yang diimplementasikan dalam hidup keseharian. Sehingga saudara, pikiran, hati, dan karakter Kristus menjadi nyata bagi semua orang. Ya, kita semua hidup dalam pembaharuan sejati, dan biarlah dalam kehidupan sebagai manusia baru kita sungguh-sungguh memperlihatkan kehidupan yang benar di mata Tuhan, sehingga kita akan menikmati hidup ini dengan tenang dalam damai sejahtera Tuhan, dan pasti kita akan merasakan kebaikan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Marilah satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami di dalam kami melihat kebenaran firman-Mu, belajar memahami kehendak Tuhan, belajar memahami bahwa kami manusia yang Tuhan ciptakan, dan kami harus membaharui hidup kami karena kami tahu banyak kali kami jatuh dan jauh dari Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah kami terus bertekad hidup dalam kehidupan sebagai manusia baru, dan Engkau menopang kami, Roh Kudus, untuk mewujudkan firman-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan kami, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan duka, hiburkan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan usaha mencari pekerjaan, dengan kebutuhan ekonomi, dengan segala macam persoalan, hadirlah Engkau topang mereka. Demikian juga ketika ada yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan hidup pribadi kami, keluarga kami, yang di dalamnya kami bekerja, yang di dalamnya anak-anak kami bertumbuh, yang di dalamnya anak-anak kami belajar, Tuhan berikan kepada kami semua cinta kasih-Mu, agar kami tetap kuat menjalani hidup ini dan terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini lindungi kami, agar kami terus mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat karena kasih Tuhan. Engkau berkati untuk bangsa dan negara kami, karuniakan hikmat bagi pemerintah, agar terus menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di masa pandemi, semoga pemerintah kami mengarahkan kami untuk tetap berada di dalam suasana yang tenang. Bahkan juga segala upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID, Tuhan berkati. Engkau pulihkan daerah kami, kota kami, negara kami, dan dunia ini,
agar kami boleh pulih, dan kami percaya kami akan terus hidup dengan suasana di mana terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, berkatilah gerejamu, para pelayanmu, biar terus memberitakan kabar sukacita Injil ini dengan baik. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kami bawa semua doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terus kuat, terus semangat menghadapi dan menjalani hidup karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.